Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah membaca serta teman-teman yang berbahagia. Saya Faharia Zahra Almulia dengan NPM 2022-21500-234 ingin mempresentasikan materi mengenai kompetensi kebahasaan. Ada 5 pembahasan yang saya akan bahas di sini. Yang pertama ada arti kompetensi kebahasaan, yang kedua beberapa masalah, yang ketiga penanda-penanda konstekstual, dan yang keempat persamaan bentuk, yang terakhir berbagai arti. Yang pertama, arti kompetensi kebahasaan. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi kebahasaan? Lalu bahasa itu apa? Nah, kompetensi kebahasaan seseorang itu maksudnya bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kompetensi kebahasaan. Kompetensi kebahasaan adalah tindakan mempergunakan bahasa secara nyata untuk berkomunikasi. Sedangkan bahasa baik lisan maupun tulisan mengandung satuan-satuan tata bahasa yang bersifat hierarkis. Nah, maksud dari hierarkis itu sendiri adalah satuan-satuan yang membentuk suatu sistem di mana satuan yang kecil merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Satuan-satuan yang dimaksud ialah ada morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, maksud dari morfem itu apa? Nah, morfem itu adalah satuan bermakna terkecil. Kalau wacana itu satuan bermakna terbesar. Nah, kompetensi kebahasaan seseorang. Kompetensi kebahasaan seseorang adalah kemampuannya atau kemampuan seseorang mempergunakan dan kepekaannya terhadap kaidah-kaidah tersebut. Yang kedua, beberapa masalah. Ada beberapa masalah utama yang berhubungan erat dengan kompetensi kebahasaan. Yang pertama adalah kekurang pekaan seseorang terhadap penanda-penanda konstekstual. Yang kedua, kekeliruan karena persamaan bentuk, dan yang ketiga, kekurang tajaman pemahaman arti. Kekurang pekaan seseorang terhadap penanda-penanda konstekstual maksudnya itu bagaimana? Nah, simpelnya gini. Terkadang pembaca tidak peka terhadap penanda-penanda yang tertera dalam kebahasaan. Itu dapat menyebabkan kekeliruan dalam pembaca atau seseorang yang membaca. Lalu kalau misalkan kekeliruan karena persamaan bentuk itu gimana? Nah, kekeliruan karena persamaan bentuk maksudnya pembaca seringkali keliru ketika melihat bentuk koma atau titik dalam kebahasaan. Itu maksudnya disuruh berhenti atau kita lanjut lagi atau jeda sedikit atau jeda beberapa menit antara koma dan titik hampir sama. Terkadang kita sebagai pembaca melihatnya itu ya kadang titik, kadang koma, ya kadang titik, kadang koma, ya. Itu yang dimaksud kekeliruan dalam persamaan bentuk. Nah, bagaimana biar kita nggak keliru kayak gitu? Ya kita sebagai penulis, ya kan? Sebagai penulis itu kita harus juga memperhatikan penulisan ketika kita menulis sesuatu agar pembaca bisa lebih memahami tulisan yang penulis tulis. Lalu ada kekurang tajaman pemahaman arti. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seringkali ketika pembaca melihat atau membaca kata asing atau kalimat asing
yang tidak tahu makna dan artinya. Nah, yang ketiga, penanda-penanda konstekstual. Ada 4 tingkatan dalam penanda-penanda konstekstual, yaitu yang pertama ada penanda-penanda konstekstual dalam tingkatan fonologi, lalu yang kedua penanda-penanda konstekstual dalam tingkatan morfologi, lalu yang ketiga penanda-penanda konstekstual dalam tingkatan sintaksis, dan yang terakhir ada penanda-penanda konstekstual dalam tingkatan semantik. Di sini saya akan menjelaskan 4 tingkatan tersebut. Yang pertama, penanda-penanda konstekstual dalam tingkatan fonologi. Pada tingkatan fonologi, terdapat penanda-penanda konstekstual yang berkaitan dengan susunan fonem yang membentuk kata dan realisasinya berupa ejaan. Misalnya, tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang bermula dengan konsonan rangkap KL dan PN, atau kata yang berakhir dengan konsonan rangkap ND. Jika ini terdapat dalam bacaan, umpamanya terdapat kata yang berejaan kelompok penerangan dan stand. Pembaca yang berkompetensi kebahasaan yang baik tidak perlu lagi ragu-ragu dalam membacanya. Lalu yang kedua, penanda-penanda konstekstual dalam tingkatan morfologi. Penanda-penanda konstekstual pada tingkatan morfologi mempunyai peranan yang jauh lebih penting lagi. Afiksasi atau awalan, sisipan, dan akhiran merupakan mekanisme yang sangat penting dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Di samping afiksasi, mekanisme lainnya ialah reduplikasi atau perulangan dan pemajemukan. Afiksasi merupakan penanda konstekstual yang sangat penting dalam membaca, karena bukan saja dia berpengaruh pada jenis kata dan arti, tetapi juga pada susunan kalimat yang demikian juga menentukan arti keseluruhan. Misalnya, awalan men adalah afiks yang membentuk kata kerja yang mengandung arti proses atau perubahan dari kata kerja yang mengandung arti keadaan, atau kata kerja ini secara tradisional disebut kata sifat, seperti mengental, atau dalam proses menjadi kental atau berubah menjadi kental. Dari kental, kata kerja itu terdapat, misalnya dalam kalimat seperti bubur itu sedang mengental. Afiks men, i, dan men kan sama-sama dapat mempergunakan untuk membentuk kata kerja yang mengandung arti menyebabkan atau kausatif. Dari kata kerja yang mengandung arti keadaan, tetapi arti dari hasil kedua afiksasi itu tidak sama. Lalu yang ketiga ada penanda-penanda konstekstual dalam tingkatan sintaksis. Pada tingkatan sintaksis, penanda-penanda konstekstual yang paling pokok ialah yang berkenaan dengan kata-kata isi dan kata-kata struktur. Yang dimaksud dengan kata-kata isi ialah kata-kata yang menentukan proposisi atau proposisi-proposisi yang mendasari kalimat. Dalam kalimat, suatu proposisi ditandai oleh adanya subjek predikat, objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek langsung objek tak langsung, atau subjek predikat objek pelengkap. Kata-kata yang menjadi subjek predikat objek dan lain-lain tersebut umumnya adalah kata-kata isi. Hubungan yang dinyatakan oleh subjek predikat dan lain-lain tersebut di ataslah yang dimaksud dengan proposisi. Dengan kata lain, proposisi adalah makna pokok suatu kalimat. Selanjutnya, kata-kata struktur ialah kata-kata yang tidak menentukan proposisi, tetapi berfungsi untuk memungkinkan penyempurnaan realisasi proposisi itu dalam bentuk kalimat. Dua jenis kata struktur yang perlu dikemukakan di sini. Secara tradisional disebut kata penghubung dan kata depan. Kalau kata-kata isi merupakan penanda-penanda konstekstual untuk proposisi, maka kata-kata struktural adalah penanda-penanda konstekstual untuk bagian-bagian kalimat yang berupa anak kalimat, frase, atau kata. Misalnya, kata penghubung karena adalah
penanda konstekstual yang menandai bahwa anak kalimat berikut mengandung arti sebab atau alasan. Kata penghubung jika menandai bahwa kalimat berikut mengandung arti pengandaian. Kata-kata depan adalah penanda-penanda konstekstual yang menandai bahwa kata yang berikut adalah kata benda yang menyatakan tempat, waktu, dan lain-lain. Misalnya, di dalam frase di rumah diikuti oleh kata benda yang menyatakan tempat, dan pada dalam frase pada hari Jumat diikuti oleh kata benda yang menyatakan waktu. Yang terakhir, penanda-penanda konstekstual dalam tingkatan semantik. Maksudnya, pada tingkatan ini berkenan dengan pemahaman arti kata yang belum pernah ditemukan. Contohnya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada dua kata atau struktur, kata penghubung dan kata depan. Kata penghubung jika, kata depan di, yang menyatakan waktu. Jika menyatakan pengandaian. Lalu yang keempat, persamaan bentuk. Kata-kata yang bersamaan bentuknya sering menyebabkan kekeliruan pengertian dalam membaca. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk dimaksud perlu mendapat perhatian. Kata-kata yang sama bentuknya atau ejaannya tetapi berbeda artinya disebut homograf. Misalnya, kata penerangan dalam kalimat-kalimat berikut ini. Yang A, kurang penerangan dalam ruangan itu. Itu tertuju pada benda atau keadaan. Yang kedua, yang B, dia memberi penerangan tentang keluarga berencana. Itu menjelaskan, memberi solusi, memberi penerangan, ya memberi solusi. Kayak misalkan keluarganya lagi ya kalau dibilang ya rusak gitu. Nah, ada seseorang yang memberikan solusi agar menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang ya yang bisa dibilang baik lah tuh. Lebih ke solusi. Materi atau pembahasan yang terakhir. Yang kelima, berbagai arti. Ada berbagai arti dalam kompetensi kebahasaan. Yang pertama, leksikal. Yang kedua, struktural. Yang ketiga, denotatif. Yang keempat, konotatif. Arti leksikal dari suatu kata ialah arti kata itu sebagai yang terdapat dalam kamus, yang mencakup arti denotatif dan arti konotatif. Yang kedua, arti struktural. Arti struktural suatu kata ialah arti fungsionalnya dalam kalimat. Arti struktural menulis. Misalnya dapat dirasakan pada kalimat menulis adalah kegemarannya. Di sini kata itu berfungsi sebagai subjek. Subjek kalimat dia menulis surat, yang kata itu berfungsi sebagai arti denotatif. Nah, arti denotatif. Arti denotatif itu sendiri ialah berupa sesuatu yang konkret, abstrak, proses atau aksi yang dinyatakan oleh kata bersangkutan. Nah, berarti makna dari arti leksikal itu mencakup arti aksi. Lalu arti konotatif. Arti konotatif ialah dia bersifat emosional yang terkandung dalam suatu kata atau ungkapan. Nah, berarti arti leksikal adalah arti kata
yang mencakup aksi dan ungkapan. Lalu struktural kata yang berfungsi sebagai proses. Lalu konotatif kata atau ungkapan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kompetensi kebahasaan adalah tindakan dalam mempergunakan bahasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kompetensi kebahasaan seseorang, yaitu kemampuan dalam mengaplikasikan bahasa yang digunakan. Penanda-penanda konstekstual ini sangat berpengaruh juga dalam kompetensi kebahasaan. Karena tanpa adanya penanda, seorang pembaca tidak mengetahui cara kebahasaan yang baik dan benar. Penanda sangat berpengaruh dalam gaya kebahasaan seseorang, agar mudah dimengerti dan dipahami. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam membaca, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.